Perkenalkan, nama saya Fredlen Kristo Sampo Lumintang dengan NIM 21111010211. Kelas 5E pada mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan semester 5. Nah, dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait sistem informasi kesehatan dalam rangka mengerjakan tugas ujian topik mata kuliah ini. Baik, yang pertama, bagaimana penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan, baik puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Yang pertama, komponen-komponen sistem informasi kesehatan yang seharusnya dimiliki dalam puskesmas. Jadi, menurut saya yang pertama yang harus dimiliki yaitu rekam medis elektronik atau Electronic Health Records atau juga disingkat sebagai EHR. Nah, EHR ini mencakup catatan medis pasien, riwayat kesehatan, resep obat, hasil pemeriksaan, dan informasi penting lainnya. Yang kedua, manajemen janji temu. Jadi modul ini memungkinkan pendaftaran pasien, penjadwalan janji temu, dan manajemen antrian dengan lebih efisien. Yang ketiga, manajemen stok obat dan alat kesehatan. Nah, ini untuk mengontrol persediaan obat, peralatan medis, dan kebutuhan lainnya, sehingga pasien selalu memiliki akses ke perawatan yang diperlakukan. Yang keempat, integrasi dengan sistem kesehatan lainnya. Ini memungkinkan puskesmas untuk berkomunikasi dan berbagi data dengan fasilitas kesehatan lainnya, seperti rumah sakit dan lembaga kesehatan lainnya. Yang berikut, komponen-komponen sistem informasi kesehatan yang seharusnya dimiliki dalam klinik. Jadi yang pertama, seperti yang tadi, rekam medis elektronik atau EHR. Yang kedua, modul manajemen rekam medis. Nah, ini untuk mencatat dan mengelola data pasien termasuk riwayat kunjungan, diagnosis, perawatan yang diberikan, dan resep obat. Yang ketiga, modul farmasi. Ini memungkinkan manajemen inventaris obat, pengisian resep, dan pemantauan stok obat. Berikutnya, modul laboratorium dan diagnostik. Nah, modul ini untuk mengelola hasil tes laboratorium dan diagnostik serta memudahkan berbagi data dengan dokter. Dan yang berikutnya atau yang ketiga adalah komponen-komponen sistem informasi kesehatan yang seharusnya dimiliki di dalam rumah sakit. Pertama, tentunya rekam medis elektronik atau EHR. Yang kedua, modul manajemen persediaan obat. Nah, ini untuk mengontrol persediaan obat, memproses resep, dan pemantauan stok obat yang ada. Yang ketiga, modul keuangan dan belanjaan. Modul ini untuk mengelola pembayaran pasien, klaim asuransi, dan pemantauan biaya. Yang keempat, modul laboratorium dan diagnostik. Nah, ini untuk memantau hasil tes laboratorium dan diagnostik serta memudahkan berbagi data dengan dokter. Yang kelima, modul pengelolaan stok dan inventaris untuk mengelola persediaan peralatan medis, alat-alat medis, dan kebutuhan lainnya. Yang keenam, modul pelaporan dan analitik. Nah, modul ini berguna untuk menghasilkan laporan kesehatan, analisis data, dan pemantauan kualitas layanan. Yang ketujuh, sistem jaringan dan infrastruktur IT. Ini untuk memastikan konektivitas yang stabil dan aman untuk penggunaan EHR dan aplikasi kesehatan lainnya. Dan yang terakhir atau yang ke-8 yaitu sistem pengelolaan dokumen. Nah, ini untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses dokumen medis dan catatan pasien dengan lebih efisien. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu indikator apa saja yang seharusnya diterapkan dalam sistem informasi kesehatan. Mulai yang dari rumah sakit. Yang pertama, indikator kualitas pelayanan yang mencakup tingkat kepuasan pasien,
kejadian insiden medis atau kesalahan perawatan, kecepatan pelayanan atau waktu tunggu pasien, dan kepatuhan protokol perawatan klinis. Yang kedua, indikator keamanan pasien. Kesalahan yang mencakup kesalahan obat, penggunaan obat yang salah, identifikasi pasien yang benar, atau termasuk pencegahan kebingungan pasien. Yang ketiga, indikator keuangan dan manajemen yang mencakup biaya perawatan per pasien, tingkat penggunaan tempat tidur rumah sakit, penagihan dan pengumpulan biaya layanan, tingkat keberhasilan klaim asuransi, dan pengeluaran dan efisiensi operasional. Yang keempat, indikator ketersediaan sumber daya yang mencakup tingkat penggunaan peralatan medis, stok obat-obatan dan bahan medis, ketersediaan tenaga medis dan perawat, ketersediaan tempat tidur dan fasilitas perawatan, dan waktu tunggu untuk memeriksa, diagnostik, atau operasi. Yang kelima, indikator kepatuhan regulasi yang mencakup kepatuhan terhadap regulasi pelayanan kesehatan, misalnya akreditasi rumah sakit. Yang kedua, kepatuhan terhadap privasi dan keamanan data pasien, dan poin yang terakhir, kepatuhan terhadap regulasi keamanan pasien. Bagian yang keenam, indikator hasil klinis. Jadi yang mencakup tingkat kesembuhan atau pemulihan pasien, angka kematian, angka infeksi nosokomial, tingkat kelangsungan hidup pasien, tingkat keberhasilan prosedur medis. Dan yang ketujuh, indikator produktivitas dan kualitas layanan yang mencakup 3 poin, yaitu produktivitas staf, medis, dan non-medis. Poin yang kedua, tingkat kelengkapan dokumen medis elektronik, dan poin yang terakhir, penggunaan praktik terbaik dalam perawatan pasien. Nah, kita lanjut ke indikator apa saja yang seharusnya diterapkan dalam sistem informasi kesehatan di bagian puskesmas. Kalau di bagian puskesmas sendiri, yang pertama, cakupan pendaftaran pasien. Ini untuk mengukur berapa banyak pasien yang mendaftar dan menggunakan sistem informasi kesehatan. Yang kedua, kecepatan pendaftaran dan akses data untuk memantau waktu yang diperlukan untuk mendaftarkan pasien dan akses ke data pasien. Yang ketiga, akurasi data pasien. Ini untuk mengukur sejauh mana data pasien yang dimasukkan ke dalam sistem adalah akurat dan tidak ada kesalahan. Dan yang keempat, kecepatan akses informasi klinis. Nah, ini untuk memantau seberapa cepat staf medis dapat mengakses informasi klinis yang diperlukan dari EHR. Dan poin yang terakhir, cakupan pemeriksaan kesehatan preventif, yaitu untuk mengukur berapa banyak pasien yang menerima pemeriksaan kesehatan preventif seperti imunisasi atau pemeriksaan kesehatan rutin. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan tentang tanggung jawab pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi, pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab yang penting untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik dan mendukung perawatan pasien serta manajemen operasional. Beberapa tanggung jawab utama dari pengelola sistem informasi kesehatan di Fasiankes termasuk yang pertama, pengelolaan sistem informasi yang bertanggung jawab atas operasional harian sistem informasi kesehatan termasuk administrasi, pemeliharaan, dan perbaikan. Yang kedua, keamanan data. Ini untuk memastikan keamanan data pasien dan privasi terjaga dengan menerapkan langkah-langkah keamanan data yang diperlukan dan memantau akses yang sah. Yang ketiga, integrasi sistem. Ini untuk memastikan bahwa sistem informasi kesehatan terintegrasi dengan sistem lain yang digunakan di Fasiankes seperti laboratorium dan apotek. Yang keempat, pelaporan dan analisis data. Menghasilkan laporan dan analisis data yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan klinis dan manajemen. Yang kelima, ketersediaan sistem, yaitu untuk memastikan ketersediaan sistem informasi kesehatan secara keseluruhan dan tindakan darurat jika ada gangguan dalam operasi sistem.
Baik, kita lanjut pada pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang keempat, yaitu apakah seorang sarjana kesehatan bisa menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di Fasiankes atau fasilitas pelayanan kesehatan? Dan menurut saya, iya, seorang sarjana kesehatan dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam peran ini, pengetahuan dasar tentang kesehatan dan pemahaman mendalam tentang proses klinis dapat menjadi aset berharga. Namun perlu diingat bahwa pengelola SIK juga harus memiliki pemahaman yang kuat tentang teknologi informasi dan sistem